Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein dengan NIM F1E1200061, ruang R002 Sistem Informasi Angkatan 2020. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak yang saya beri judul yaitu Sistem Informasi Registrasi Online Puskesmas atau SIRONKES. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi komputer hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Suatu perkembangan teknologi informasi tentunya bisa membantu seseorang dalam melakukan suatu pekerjaannya. Maka tak heran di zaman yang sekarang ini suatu instansi maupun perusahaan sangatlah membutuhkan teknologi informasi. Dengan seiring jalannya perkembangan teknologi informasi tersebut, tentunya sangat memicu semua orang untuk memanfaatkan semua kemudahan yang diberikan teknologi dalam menunjang aktivitas maupun kinerja dalam bidang apapun, di mana penggunaan komputer menjadi salah satu pilihan utama di setiap instansi, baik yang berskala besar maupun kecil. Kesehatan yang merupakan salah satu sektor pembangunan yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah, merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi. Dampak dari perkembangan itulah yang menyebabkan dunia kesehatan harus menyelaraskan diri guna peningkatan kualitas dan performa instansi kesehatan untuk bisa bersaing di tengah-tengah arus globalisasi dan bisa menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa instansi kesehatan tersebut bisa diterima dan diakui oleh banyak pihak yang terkait. Di dalam instansi kesehatan tentunya terdapat proses penyediaan pelayanan maupun akses informasi bagi semua pelaku tindak kesehatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Terutama untuk saat ini pemanfaatan kemajuan teknologi seperti internet untuk memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dunia kesehatan seperti yang dilakukan oleh puskesmas. Pengelolaan manajemen kesehatan akan menjadi lebih efektif dan efisien jika menggunakan komputer sebagai alat bantu. Oleh sebab itu, dalam bidang kesehatan tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah data yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Sistem informasi ini sering disebut sebagai Sistem Informasi Registrasi Online Puskesmas atau SIRONKES. SIRONKES harus mampu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan. Disinilah muncul kebutuhan akan SIRONKES yang merupakan suatu sub-sub dari sistem yang terintegrasi yang memproses data-data tindak kesehatan untuk menghasilkan suatu informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Perancang SIRONKES pada puskesmas mencakup pengolahan pendaftaran pasien baru, antrian, pelayanan poli umum, pelayanan poli gigi, pelayanan rawat inap, UGD, data obat, data pasien, data dokter, dan rekam medis pasien yang terintegrasi dalam sebuah database. Sebagai sarana pelayanan masyarakat yang bisa meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, saat ini puskesmas sudah memanfaatkan teknologi komputer, akan tetapi belum digunakan secara maksimal. Pemanfaatan teknologi komputer hanya sebatas membuat laporan-laporan tentang keperluan puskesmas saja. Kebanyakan dari pekerjaan tersebut masih dikerjakan dengan cara manual. Sistem pelayanan kesehatan yang sedang berjalan dan masih manual adalah pada pengolahan pendaftaran pasien baru, pelayanan poli, data obat, data pasien, data dokter, serta rekam medis pasien, sehingga kurang efektif dan efisien karena belum adanya media penyimpanan yang lebih terorganisir dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya kerangkapan data. Proses pendaftaran pasien baru masih dilakukan dengan pencatatan ke dalam kartu berobat. Belum adanya antrian pasien, penginputan data pasien dan rekam medis pasien tersebut masih dilakukan dengan pencatatan manual dalam buku-buku arsip puskesmas beserta pengumpulan dan pengklasifikasian data pasien, di mana data pasien tersebut nantinya dijadikan dokumen dan berkas-berkas tersebut menjadi data kunjungan dan simpanan di puskesmas. Dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web
dan dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Semua proses dan pengelolaan data yang dilakukan secara manual tersebut tentunya masih belum berjalan dengan baik, di mana semua prosesnya masih terpisah dan tersimpan masing-masing, sehingga menimbulkan kesulitan apabila akan dilakukannya pencarian data yang lama maupun baru, sehingga memerlukan proses dan waktu yang relatif lebih lama. Oleh karena hal tersebut, dapat dipastikan proses pembuatan laporan akan terhambat juga. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem informasi registrasi online puskesmas di puskesmas sebagai berikut. Yang pertama, proses pendaftaran pasien di puskesmas masih dicatat dalam bentuk buku-buku yang selanjutnya akan disimpan sebagai arsip. Yang kedua, hasil rekam medik yang masih dicatat pada kertas rekam medik. Hal ini akan dapat menimbulkan form rekam medik mengalami kerusakan dan bisa saja hilang. Yang ketiga, proses pencarian data pasien di puskesmas terisi seperti data rekam medik, profil pasien, data resep, masih memakan waktu yang lama karena masih dalam bentuk dokumen yang diarsipkan. Yang keempat, dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, proses pelayanan apotik seperti penebusan resep obat, tugas apotik masih harus mencatat ulang resep yang diberikan pasien dari dokter, sehingga proses penebusan obat bisa memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu deskripsi umum. 2.1 Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Kesatuan nyata adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 2.2 Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. 2.3 Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 2.4 Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan atau healthcare service adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam satu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan atau masyarakat. Dan yang terakhir, definisi puskesmas. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, puskesmas merupakan unit pelaksana TNS Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Yang ketiga yaitu deskripsi rinci. 3.1 Perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang didefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam kesatuan yang utuh dan berfungsi. Juga menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari satu sistem. 3.2 yaitu tujuan perancangan. Sistem perancangan yang dibuat bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan kesehatan pasien yang berlangsung di puskesmas, yaitu mulai dari proses pendaftaran pasien, pencatatan data pasien, pencatatan hasil pemeriksaan, pengadaan obat, pembuatan laporan-laporan bulanan, sehingga proses-proses yang awal mulanya manual menjadi terkomputerisasi, serta mengurangi kesalahan yang biasa disebabkan oleh manusia dan memperlancar proses operasional. Selain itu juga dapat memberikan gambaran kepada pemakai tentang sistem informasi yang baru. 3.3 yaitu gambaran umum sistem. Sistem informasi registrasi online puskesmas atau Sirankes pasien pada puskesmas
yang akan dibuat mampu mengolah hampir seluruh data yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti data pasien, data penyakit, data dokter, data resep, data obat, dan data pemeriksaan, serta pembuatan kartu berobat. Pembuatan laporan-laporan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi serta menggunakan basis data yang berguna bagi penyimpanan data dengan jumlah data relatif banyak sehingga dapat mempermudah penyimpanan, pencarian, pengubahan, serta penghapusan data. Selain itu juga sistem ini dibuat berbasis web yang hanya dapat dilakukan oleh user yang terlibat di dalam proses-prosesnya, yaitu pasien, pelaksana yang bertugas sekaligus sebagai bagian pendaftaran, dan dokter dari masing-masing poli serta apoteker. 3.4 yaitu perancangan prosedur. Yang A, prosedur pendaftaran pasien yang diusulkan. Yang pertama, pasien baru yang akan melakukan pemeriksaan harus menyerahkan kartu identitas yang berupa KTP. Kedua, bagian pendaftaran menginputkan data-data pasien baru ke dalam database, kemudian mencetak kartu berobat untuk pasien baru yang kemudian diberikan kepada pasien. Yang ketiga, bagi pasien lama yang ingin melakukan pemeriksaan hanya memberikan kartu berobat pasien kepada bagian pendaftaran. Yang keempat, bagian pendaftaran melakukan pencarian data pasien sesuai dengan kartu berobat. Dan yang terakhir, selanjutnya bagian pendaftaran menanyakan poli yang akan dituju oleh pasien. Yang B, prosedur pemeriksaan pasien. Yang pertama, pasien memilih antrian untuk periksa ke masing-masing poli. Bagian pendaftaran mengkonfirmasi antrian pasien yang telah mengambil antrian poli. Yang ketiga, bagian pendaftaran memanggil nomor antri. Yang keempat, dokter melakukan tambah medis baru untuk pemeriksaan pasien yang sudah masuk antrian. Yang kelima, dokter kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kemudian menginputkan data pemeriksaan pasien yang berupa keluhan, diagnosa, terapi, dan memilih jenis penyakit sesuai dengan pasien. Dan yang terakhir, dokter membuat resep obat untuk pasien. Yang C, prosedur pengambilan obat dan pengadaan obat yang diusulkan. Yang pertama, pasien mendatangi bagian apotek untuk mengambil obat. Yang kedua, bagian apotek lalu menanyakan nama pasien, lalu mengecek data resep pasien yang dibuat oleh dokter. Yang ketiga, setelah dicek kemudian bagian apotek mengecek stok obat apakah obat itu sesuai resep tersedia atau tidak. Apabila tersedia, maka bagian apotek memberikan obat kepada pasien dan membuat laporan pengeluaran obat, dan apabila stok obat kosong, maka bagian apotek memberikan surat rujukan resep kepada pasien dan membuat laporan permintaan obat. 3.5 yaitu use case diagram. Pada use case diagram dibuat agar para pengguna sistem paham dan mengerti mengenai sistem yang akan dibuat. Berikut use case diagram yang diusulkan seperti pada gambar 3.1 berikut ini, yang dapat dilihat pada tampilan layar monitor. 3.6 kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem. Kelas diagram memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi antara mereka. Biasanya dibuat beberapa kelas diagram untuk sistem tunggal yang tersedia pada gambar 3.2 berikut. Terdapat obat, detail pasien, biaya, pasien underscore login, resep, petugas underscore login, petugas, kemudian bagian UGD, kemudian pasien underscore keluarga, ada juga antrian underscore pasien, penyakit, dan yang terakhir medik underscore pasien. Yang lebih rincinya dapat dilihat pada layar monitor berikut. Selanjutnya 3.7 activity diagram. Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem informasi registrasi online Puskesmas yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem yang diusulkan, seperti pada gambar berikut. Gambar 3.3 registrasi pasien baru. Gambar 3.4 login pasien. Gambar 3.5 yaitu rekam medik. Dan yang terakhir gambar 3.6 pengadaan obat.
Selanjutnya 3.8 yaitu black box testing. Black box testing. Tabel 3.6 rencana pengujian. Di sini terdapat kelas uji yaitu login, keterangan uji, melakukan login, dan pengecekan username dan password. Jenis pengujiannya yaitu black box. Selanjutnya kelas uji pengujian pengecekan. Keterangan ujinya pengisian form daftar obat yaitu black box, pengecekan update data pasien juga black box, pengecekan update data pasien black box. Selanjutnya pengujian pengecekan. Keterangan uji pengecekan update data dokter, pengisian data form registrasi pasien yang akan mendapat pelayanan kesehatan, pengisian data rekam medik pasien, pengisian data resep oleh dokter, dan yang terakhir pengisian data obat baru yaitu jenis pengujiannya juga black box. Dan yang terakhir percetakan laporan. Keterangannya percetakan laporan yang dibutuhkan. Jenis pengujiannya yaitu black box. Yang lebih rincinya dapat dilihat pada layar monitor berikut. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya sistem informasi registrasi online puskesmas atau Sironkes ini dapat dan membantu kelancaran pengelolaan sistem pelayanan kesehatan di puskesmas seperti yang pertama, pendaftaran pasien baru lebih mudah dan terorganisir dengan baik dengan dibuatnya sistem database sehingga tidak terjadi penumpukan arsip pendaftaran pasien baru. Yang kedua, data rekam medis yang disimpan ke dalam sistem database sangat efisien karena mengurangi terjadinya kerusakan pada data atau dapat mengurangi terjadinya kehilangan data arsip. Yang ketiga, dengan dibuatnya sistem informasi registrasi online puskesmas, proses penyimpanan dan pencarian data atau dokumen puskesmas dapat lebih mudah dikelola oleh pihak puskesmas, sehingga tidak membuang banyak waktu. Yang keempat, dengan dibuatnya sistem informasi registrasi online puskesmas, pasien yang akan berobat tidak perlu mengantri panjang dikarenakan sistem pendaftaran telah memakai sistem online. Yang kelima, dengan sistem informasi registrasi online puskesmas ini, proses pelayanan apotik dibuat menjadi lebih efektif. Petugas apotik tidak perlu lagi mencatat ulang resep dari dokter sehingga dapat menghemat waktu pelayanan. Dan yang terakhir yaitu 4.2 saran. Agar sistem yang diusulkan dapat digunakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak instansi dalam hal ini puskesmas, yaitu yang pertama diharapkan agar proses pembuatan laporan-laporan bulanan bisa lebih dikembangkan lagi. Dan yang kedua diharapkan agar sistem lebih dikembangkan lagi dan dapat memproses data mengenai data pegawai, data dokter, hingga data penggajian. Baiklah, dengan berakhirnya tadi, baiklah demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penulisan pada nakala ini, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.